Hai semuanya, saya Laurentius Dextrodio dengan NIM 2210417841. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat proposal skripsi. Nanti bagaimana cara menetapkan judul, membuat rumusan masalah, dan lain sebagainya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester matkul metode penelitian bisnis dari Pak Adi Mursalin. Yang pertama, cara menetapkan judul penelitian. Hal pertama yang dilakukan ketika ingin menetapkan judul penelitian yaitu adalah mencari inspirasi dari berbagai sumber. Anda bisa mencari inspirasi dari fenomena atau isu terkini, topik penelitian yang Anda minati, atau judul skripsi kakak kelas atau kakak tingkat. Anda juga bisa membaca jurnal, buku, artikel, atau sumber lain yang relevan dengan bidang studi Anda. Kemudian menyaring ide-ide yang ada. Anda bisa menyaring ide-ide yang ada dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan Anda, relevansi dengan bidang studi Anda, nilai ilmiah, nilai kebaruan, dan nilai praktis dari judul skripsi yang Anda pilih. Kemudian yang ketiga, mengajukan judul skripsi kepada dosen pembimbing. Anda bisa mengajukan judul skripsi yang telah Anda pilih kepada dosen pembimbing. Dosen pembimbing Anda bisa memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki atau mengembangkan judul skripsi Anda. Kemudian, cara membuat latar belakang penelitian. Yang pertama yaitu menentukan topik penelitian. Pilih topik yang menarik dan relevan dengan bidang studi yang sedang ditekuni. Kemudian tentukan masalah yang ingin diselesaikan melalui penelitian. Dan jangan memilih topik yang terlalu luas atau terlalu sempit. Kemudian mencari referensi dan literatur dengan relevan dengan topik penelitian. Cari referensi dari sumber-sumber yang terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sumber-sumber online yang terkait dengan topik penelitian. Tinjau literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian catat dan simpan informasi yang ditemukan dari sumber-sumber tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu cara membuat latar belakang penelitian. Membuat kerangka berpikir dan mengorganisir informasi yang telah dikumpulkan. Buat kerangka berpikir yang terdiri dari variabel-variabel yang diteliti dan hubungan antar variabel tersebut. Organisir informasi yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian buat rangkuman dari informasi yang telah dikumpulkan dan diorganisir. Menuliskan latar belakang skripsi dengan jelas dan sistematis. Jelaskan topik penelitian dan masalah yang ingin diselesaikan melalui penelitian. Jelaskan pentingnya penelitian dan manfaatnya bagi masyarakat atau bidang ilmu yang diteliti. Jelaskan tujuan penelitian dan hipotesis yang ingin diuji. Jelaskan metodologi penelitian yang akan digunakan. Kemudian cara membuat rumusan masalah. Pertama, spesifik. Rumusan masalah yang spesifik akan membantu peneliti untuk fokus pada hal-hal yang penting dan menghindari pembahasan yang terlalu luas. Rumusan masalah yang spesifik juga akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya. Yang kedua, bersifat baru dan asli. Rumusan masalah yang baru dan asli akan memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan. Rumusan masalah yang baru dan asli juga akan membuat penelitian lebih menarik untuk dibaca. Kemudian relevan. Rumusan masalah harus relevan dengan penelitian atau masalah sosial yang ingin dikaji. Rumusan masalah yang relevan akan membantu peneliti untuk tetap fokus pada tujuan penelitian. Selanjutnya, menarik perhatian. Rumusan masalah yang menarik perhatian akan membuat pembaca penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang penelitian tersebut. Rumusan masalah yang menarik perhatian dapat dibuat dengan menggunakan kata-kata yang kuat atau pertanyaan yang provokatif. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Rumusan masalah harus diakhiri dengan tanda tanya sehingga menimbulkan rasa penasaran pembaca. Rumusan masalah yang diakhiri dengan tanda tanya akan membuat pembaca ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya yaitu cara membuat tujuan penelitian. Pertama, hubungkan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian harus berhubungan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian harus menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Yang kedua, gunakan kata operasional. Tujuan penelitian harus menggunakan kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah.
Kata operasional adalah kata kerja yang menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 3. Beri batasan. Tujuan penelitian harus memberikan batasan pada ruang lingkup penelitian. Batasan ini diperlukan untuk menghindari penelitian yang terlalu luas atau terlalu sempit. Kemudian selanjutnya, realistis. Tujuan penelitian harus realistis dan dapat dicapai dengan metode penelitian yang akan digunakan. Tujuan penelitian yang tidak realistis akan membuat penelitian menjadi sia-sia. Terakhir, harus bersifat jelas dan ringkas. Tujuan penelitian harus jelas dan ringkas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Tujuan penelitian yang jelas dan ringkas akan memudahkan peneliti untuk merumuskan hipotesis dan metode penelitian. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian kita. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian kamu selesai. Kemudian, jenis-jenis manfaat penelitian. Ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis atau aplikatif. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yakni manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Manfaat dari sisi untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Kemudian manfaat praktis atau aplikatif adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yakni manfaat penelitian bagi bidang yang kita teliti. Manfaat praktis ini berguna bagi banyak subjek, yakni bagi peneliti, bagi lokasi penelitian, bagi para pengambil kebijakan terkait bidang yang kita teliti. Selanjutnya, cara membuat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematik tentang teori dan hasil penelitian sebelumnya, yang sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan berasal dari pustaka mutakhir. Tinjauan pustaka digunakan untuk tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian, serta merumuskan hipotesis dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Tinjauan pustaka harus menunjukkan penelitian terdahulu yang penting pada area yang akan diteliti penulis, termaksud apabila ada penelitian yang mendapatkan temuan yang berbeda dengan peneliti-peneliti kebanyakan. Penelitian terdahulu yang harus dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka minimal buku teks kurang-kurangnya tingkat intermediate edisi terbaru, dan artikel dalam jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terindeks SINTA sekurang-kurangnya 20 artikel. Referensi yang digunakan dalam tinjauan pustaka harus ditulis secara eksplisit sesuai dengan kaidah atau tata cara penulisan referensi. Selanjutnya, cara membuat penelitian terdahulu. Yang pertama, mencari judul penelitian terdahulu. Langkah pertama adalah mencari judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Judul penelitian terdahulu dapat dicari melalui berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, proceeding seminar, atau buku. Yang kedua, membaca abstrak penelitian terdahulu. Setelah menemukan judul penelitian terdahulu yang relevan, bacalah abstrak penelitian tersebut untuk mengetahui informasi umum tentang penelitian, seperti judul penelitian, penulis, tahun publikasi, metode penelitian, dan hasil penelitian. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, membandingkan peneliti terdahulu. Bandingkan penelitian terdahulu berdasarkan variabel penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Perbandingan penelitian terdahulu dapat dilakukan untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, membandingkan penelitian terdahulu. Bandingkan penelitian terdahulu berdasarkan variabel penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Perbandingan penelitian terdahulu dapat dilakukan untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Yang terakhir, menentukan kebaruan penelitian. Kebaruan penelitian dapat ditentukan dengan membandingkan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Kebaruan penelitian dapat berupa perbedaan variabel penelitian,
metode penelitian, atau hasil penelitian. Kemudian, selanjutnya, cara membuat hipotesis dan kerangka berpikir. Cara membuat hipotesis. Hipotesis dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian adalah objek atau sifat yang diteliti. Kemudian mencari tahu hubungan antara variabel. Hubungan antar variabel dapat ditemukan dengan membaca teori atau hasil penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis dapat disusun dalam bentuk kalimat pernyataan atau kalimat tanya. Dan yang terakhir, cara membuat hipotesis dan kerangka berpikir. Kerangka berpikir dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan variabel penelitian, mencari tahu hubungan antar variabel, menentukan teori atau konsep yang relevan, serta menyusun kerangka berpikir. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.